warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 3 Cikampek, Ibu Dr. Wati Anggiani, SPD MPD, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Kurikulum, Bapak Tresa Agustian, MM, yang terhormat Bapak Ibu Guru Rekan Sejawat SMA Negeri 3 Cikampek. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Tak lupa salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Sebelum acara dimulai, kita persilakan kepada Bapak Tresa Agustian untuk memberikan sambutan. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Ibu Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang sebagai peserta calon guru penggerak, dan Bapak Ibu Guru yang menjadi peserta yang lain, mudah-mudahan kedepannya bisa juga jadi calon guru penggerak. Dan semua yang hadir di sini termasuk anak-anakku. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangkaian kegiatan teman-teman calon guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelumnya permohonan maaf dari Ibu Kepala Sekolah, mungkin beliau tidak bisa hadir dikarenakan kondisi kesehatannya yang sedang kurang bagus, dan marilah kita doakan semoga beliau bisa diberikan kesehatan dan bisa kembali aktivitas dan berjumpa lagi dengan kita di sekolah kita SMA Negeri 3 Cikampek. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah kegiatan yang kedua ya. Yang kedua di sekolah tentang diseminasi, di mana tema kita kali ini adalah budaya positif di sekolah. Dan ini adalah tema yang sangat bagus, yang sangat luar biasa, dan harapannya dari kami sekolah, khususnya kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang melaksanakan kegiatan calon diklat, calon guru penggerak, insya Allah mudah-mudahan lulus menjadi guru penggerak, ini bisa menjadi indikator atau barometer ya, atau inspirasi buat semuanya, baik itu guru maupun murid, dalam hal melaksanakan budaya positif di lingkungan sekolah khususnya. Karena seperti kita tahu, sekarang ini banyak hal-hal atau budaya-budaya yang kurang bagus yang dicerna oleh semua ya, tidak hanya anak, mungkin termasuk kita juga gitu ya. Nah, ini mungkin dengan adanya kegiatan ini kita bisa menambah kualitas kita sebagai seorang guru untuk memberikan contoh yang baik bagaimana sih berbudaya positif di lingkungan sekolah ya. Salah satunya mungkin dalam hal kedisiplinan, dalam hal bertingkah laku, berbicara, dan lain sebagainya. Dan saya berharap kebetulan memang guru penggerak di SMA ini sangat luar biasa banyak, itu bisa menjadi contoh atau barometer buat guru yang lain. Sesuai dengan jargonnya apa? Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, artinya harus bergerak ya. Budaya positif yang memang sangat luar biasa ya. Nah, tadi saya lihat atau saya ngajar di satu kelas ya, yang dimana budaya positifnya menurut saya itu sangat bagus, tapi padahal dari hal yang sangat kecil. Contohnya misalkan kesepakatan kelas bahwa masuk ke kelas itu alas kakinya harus dibuka. Konsekuensinya ruangannya harus bersih ya, dipel, disapu, dan sebagainya ya. Dan itu alhamdulillah sudah dilakukan oleh beberapa kelas yang saya ajar. Bahkan ada satu kelas yang menggunakan rak yang kotak yang sepatu itu ya, masing-masing satu. Itu sangat luar biasa. Itu kan budaya positif yang kelihatannya kecil,
tapi dampaknya luar biasa. Itu yang saya ingin terapkan di sekolah ini. Kebetulan di ruang guru juga kan sama ya. Masuk ke ruang guru kan ada tulisan alas kaki harap dibuka. Kalau menurut saya salah kayaknya Pak, bukan harap tapi wajib. Karena kalau harapan hanya sebuah harapan, ya. Mungkin aja masih ada teman-teman kita yang pakai karena harapan. Tapi kalau wajib barangkali ya mau nggak mau harus dibuka. Nah itu hal yang kecil sepertinya budaya positif tersebut, tapi dampaknya sangat besar kalau menurut saya. Kenapa? Kalau misalkan kita sebagai guru juga menggunakan alas kaki ke sana, ya itu akan dicontoh oleh anak-anak kita. Guru lagi tidak dipakai, guru dipakai, kan gitu kan ya. Nah itu hal yang harus diterapkan, diimplementasikan di lingkungan kita. Ini hal yang kecil, tapi sangat berdampak begitu besar ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru di sini, yang khususnya nih sebagai calon guru penggerak bisa memberikan dampak yang luar biasa tentang penerapan budaya positif di SMA Negeri 3 Cikampek. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan. Terus bergerak, terus tergerak dan bisa menggerakkan, dan muncullah karya-karya yang bagus, inisiatif-inisiatif yang bagus untuk kemajuan SMA Negeri 3 Cikampek. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Teresa yang sudah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu mohon izin, untuk selanjutnya saya ingin mempresentasikan diseminasi budaya positif. Ya. Nah, Bapak Ibu mohon izin, saya salah satu CGP dari SMA Negeri 3 Cikampek. Nah, Bapak Ibu sesuai dengan slogan sekolah kita ya, SMA Negeri 3 Cikampek bukan sekolah negeri biasa. Ya. Nah, saya ucapkan juga selamat datang pada Bapak Ibu guru hebat ya. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita awali kegiatan diseminasi ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Bapak Ibu, saya ingin sedikit memberikan refleksi hasil mengikuti kegiatan pendidikan gerak yang sudah saya selesaikan modul 1 ya. Ada beberapa materi yang sangat mendalam yang saya ketemukan, mulai dari filosofi kebijakan bangsa, nilai-nilai dan peran guru penggerak, bagaimana menyusun visi sekolah, dan sekarang yang terakhir adalah budaya positif. Ternyata setelah hampir lebih dari 15 tahun saya mengajar, banyak hal-hal yang baru yang ternyata membuat saya tergugah gitu. Oh, yang seharusnya saya lakukan menjadi seorang guru itu seperti apa? Bapak Ibu, untuk menyemangati semuanya, boleh Bapak Ibu maka semuanya berdiri. Kita akan ice breaking sebentar ya. Ya. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa mengikuti gerakan yang saya. Boleh digeser sedikit kursinya ya, biar agak leluasa. Biar Bapak Ibu juga bergerak ya, dari tadi mungkin duduk aja. Bapak Ibu, kebetulan saya guru bahasa Inggris ya. Kalau saya mengajari kosakata sama anak-anak sedikit-sedikit, kalau berjalan itu walking. Bapak Ibu bisa berjalan Bapak Ibu? Nah, itu walking, nanti kita nyanyiin ya. Kemudian saya mengajak ini Bapak Ibu ya, melompat satu kaki. Kalau dalam orang bahasa Sunda mah bilangnya engklek cenanya. Engklek kanan, engklek kiri, engklek kanannya 3 kali, engklek kirinya 3 kali. Hop hop hop. 1 2 3. 1 2 3. Ya lumayan lah Bu ya olahraga. Lanjut ya, setelah hop hop hop, Bapak Ibu kalau setiap hari Minggu suka lari ya. Nah, kita berlari, running ya Bapak Ibu, running.
running. Nah kemudian Bapak Ibu juga kadang-kadang kita suka berenang ya, swimming ya. Kemudian setelah swimming lompat, jump, dan satu lagi nanti terakhirnya adalah kita akan mendaki gunung, climbing. Oke, kita mulai ya, kita bernyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Walking, hop, running. Then we stop, swimming, jump, climbing, then we stop. Terima kasih Bapak Ibu. Maka silakan duduk kembali. Luar biasa. Lumayan ya, pagi-pagi sudah ngos-ngosan Bapak Ibu. Ini baru 1 orang ya? Iya, baru 7. Maka ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mulai penjelasan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu mengenai budaya positif? Mana? Budaya positif itu contohnya misalkan membuang sampah pada tempatnya. Wah, tepuk tangan buat kakak. Nah, satu lagi deh, Pak Novian. Disiplin waktu. Wah, luar biasa, terima kasih. Sekarang pertanyaan yang kedua, apakah budaya positif itu penting untuk diterapkan di sekolah? Mangga Bu Rina. Penting. Kenapa pentingnya? Coba Ibu Kokom gimana nih? Kenapa penting sih Bu? Penting karena itu mencerminkan dari sekolah itu sendiri. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan. Oke, selanjutnya, nah Bapak Ibu, pada kesempatan ini mohon izin saya untuk menjelaskan konsep yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi nih. Apakah pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan, apakah sudah berpusat pada siswa atau masih berpusat pada guru? Coba Ibu Komala, Ibu Komala Mustika. Ibu sudah berpusat pada siswa atau sudah masih pada guru? Berpusat pada siswa. Wah, luar biasa. Coba saya tanya satu lagi, Ibu Mira. Luar biasa ya. Selanjutnya, wah, Bapak Ibu ini keren ya. Maka lanjut. Nah, apa itu pembelajaran paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana setiap belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Turun sedikit, ini Bapak Ibu ya, yang dimaksud dengan penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu tercermin dalam profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah Bapak Ibu, kemudian sebelum ke sini ya, Bapak Ibu, saya analogikan Bapak Ibu memiliki sesuatu yang sangat berharga banget, tuh. Pokoknya mah nggak boleh ada orang lain yang memiliki selain Bapak Ibu. Saya ilustrasikan Bapak Ibu memiliki sesuatu yang sangat berharga di tangan Bapak Ibu. Silakan kepalkan tangan Bapak Ibu semuanya. Jika saya meminta, Bapak Ibu mau membuka? Ya. Saya rayu deh. Buka dong Pak. Enggak senang. Ya. Ayo loh Pak, nanti saya kasih es Pak. Enggak ya. Jadi ketika kita memiliki sesuatu yang sangat kita yakini ya, kalau itu adalah hal yang adalah sesuatu yang tidak bisa kita lepas ya, maka kita tidak akan membukanya. Nah Bapak Ibu, berkaitan dengan terapi kontrol dari Dr.
Blaise itu ya, itu ada beberapa yang miskonsepsi ya. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kebanyakan sebelum kita mengenal pendidikan guru penggerak, kadang-kadang guru itu superior daripada siswa ya. Jadi pembenaran kalau guru itu lebih tinggi daripada siswa ya. Guru itu selalu memiliki superior daripada siswa. Kemudian ada juga ilusi mengatakan bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat ya. Adanya misalnya seperti penguatan positif itu penghargaan ya. Nanti di akhir akan kita bahas mengapa ini sebenarnya tidak efektif. Kemudian ada kritik dan membuat orang merasa bersalah. Jadi kalau kita mengondisikan siswa itu merasa bersalah, itu akan menguatkan karakter. Padahal nanti ada satu titik dia terluka mentalnya ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang seperti orang tua kepada anak. Kadang-kadang anak memiliki keinginan lain, tapi kita sebagai orang tua memaksa. Oh saya tuh sukanya seni misalnya, anaknya pengen kuliah di bidang seni. Oh jangan, kamu kedokteran saja. Padahal yang menjalani, yang memiliki keinginan itu adalah anak. Enggak. Tadi udah ya Bapak Ibu, kita sudah mengempalkan. Lanjutkan. Nah Bapak Ibu, disiplin positif yang akan disebarkan ini berasal dari Ki Hajar Dewantara, juga dari Dianegosen ya. Dianegosen itu mengatakan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin ya, yang artinya belajar. Jadi disiplin ini adalah belajar untuk menemukan nilai-nilai kebaikan ya, yang akan digunakan kita untuk menimbulkan motivasi intrinsik ya. Jadi disiplin positif itu akan berhasil, akan bermanfaat kalau itu datang dari motivasi intrinsik dari si anak itu sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena paksaan. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu ya, nilai-nilai kebajikan yang berorientasi dalam nilai disiplin positif itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. Blaise pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Dan selanjutnya Dianegosen juga mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang akan termotivasi ya, akan keluar motivasi intrinsiknya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini diambil dari universal ya, secara umum sama dunia juga diakui, bukan cuma di kita, bukan cuma dari budaya kita, nilai-nilai luhur kita, tapi juga dari seluruh dunia ya. Seperti dari bangsa kita ya, profil pelajar Pancasila, dari IBO ya, dari 9 pilar karakter, dan The 7 Essential Virtues, dan dari The Virtues Project ya. Maka dilanjut. Nah pertanyaannya, Bapak Ibu pasti setiap hari sering ya dalam kegiatan pembelajaran itu mendapati hal-hal berikut ya. Mengapa anak-anak menyontek? Kemudian mengapa anak-anak lebih memilih bermain HP daripada mendengarkan penjelasan guru ya. Kemudian mengapa anak-anak ada yang lebih suka keluar maba ya, lolos daripada mengikuti pembelajaran di kelas. Nah ini what's wrong? Ada apa nih ya? Kenapa terjadi hal-hal seperti ini? Coba saya tanya ke Ibu Iis, kira-kira kenapa nih Bu? Untuk semuanya, sepertinya untuk anak yang menyontek, mereka bosan di kelas, lebih ke bosan, tidak menarik menurut mereka seperti itu. Siap, terima kasih Bu Iis. Bu Eni, mangga Bu Eni. Kalau menurut saya, mengapa anak menyontek? Karena mereka tidak siap atau dia menguasai materi, jadi tidak percaya diri dengan jawaban dia. Maka dia lebih percaya diri mungkin dengan jawaban temannya atau apa gitu. Nah kalau anak main HP sendiri daripada mendengarkan guru, mungkin gurunya kurang menarik bagi dia dalam menyampaikan materi atau dalam proses pembelajarannya. Itu bagi dia kurang menarik, masih jenuh gitu. Jadi kita harus punya inovasi. Nah, terima kasih luar biasa, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Ya, dilanjutkan. Ternyata Bapak Ibu ya, di modul 1.4 ini ya, CGP itu mempelajari ada nilai, ada kebutuhan dasar manusia ya. Ternyata manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Dan ini para siswa kita ini ada di fase ini ya. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Seperti halnya yang Bapak Ibu ketahui bersama ketika kita di akhir tahun setiap kali kita rapat
tidak memberikan sentuhan hati yang begitu kuat buat mereka, mereka tidak memiliki lagi kepada siapa mereka akan berlabuh. Ya Bapak Ibu. Dilanjutkan ada penguasaan, ya. Jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Makanya anak-anak itu ingin bagus nilainya. Akhirnya saya nggak siap nih ulangan tadi seperti Bu yang disampaikan. Tapi saya pengen bagus, saya ingin memperlihatkan kalau saya hebat. Saya malu kalau saya jelek. Akhirnya dia mencapai seperti itu, ya. Kemudian kebebasan, mereka juga ingin nggak hanya terkungkung di dalam kelas, bosan, ya. Belajar kayak gitu, nggak ada apa, ya. Keliling aja bosan. Mereka pengen kebebasan. Makanya karena di kelas bosan, akhirnya mereka curi-curi pandang, cari celah mereka keluar, ya. Tadi kayak yang dikatakan Bu ini karena tidak menarik, ya. Mereka juga butuh kebebasan. Ini nggak sesuai dengan frekuensi saya, ini guru tuh nggak cocok, nggak masuk nih ke saya, gitu kan. Akhirnya dia keluar. Kemudian kesenangan, ternyata mereka butuh kesenangan. Makanya di kegiatan pendidikan guru penggerak ini luar biasa karena memberikan ilmu yang banyak ke kita bagaimana untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, selain tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada juga motivasi perilaku manusia, ya. Jadi manusia itu pada dasarnya melakukan sesuatu karena ada sesuatunya, ya. Ada goalnya, ada glory yang dia inginkan. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kapaksa lah pakai seragam itu daripada salah mungkin dihukum. Kapaksa lah ngejatuhin PRT daripada nanti diperiksa sama guru hukum. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Coba kalau yang nilainya 100 nanti misalnya sama orang tuanya dikasih hadiah. Nah, jadi mereka orientasinya hanya kepada reward, ya. Ini bukan berarti salah Bapak Ibu, tapi kurang tepat, ya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, kita mencoba untuk mengarahkan di nomor yang ketiga ini, ya. Jadi kita harus menggali potensi anak itu, ya, sehingga mereka tuh bisa menghargai dirinya. Oh, saya itu memang hebatnya di seni. Jadi dia bangga kalau saya bisa seniman, pelukis, ya, penari, penyanyi, gitu. Dia bangga dengan profesinya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal, ya. Jadi ketika kita sebagai guru, ya Bapak Ibu, ini kan kadang-kadang ya kita suka memberikan hukuman, ya. Atau kita juga pernah ya waktu kecil mungkin mendapat hukuman dari guru-guru kita, ya. Jadi hukuman itu akan terasa sesuatu yang menyakitkan, ya. Itu akan tertanam di memori anak, di hati anak, di mental anak, ya. Kemudian tidak nyaman, ya, untuk jangka waktu yang panjang. Saya ilfil, ya. Saya pernah dulu di WA sama anak, ya, karena mungkin dia waktu itu saya masih kesiswaan. Bu, saya mau nitip saudara saya gini-gini, karena emang ada aturan, ada sistem, ya. Oh, nggak bisa. Sampai sekarang anaknya masih banget ke saya. Dikiranya semua proses tidak berdasarkan sistem, berdasarkan aturan. Sampai sekarang kalau ketemu masih banget. Juga ada alumni sama, masih banget sampai sekarang. Gak apa-apa, ya. Emang untuk menjalankan sesuatu yang baik itu perlu pengorbanan. Kemudian merasa menjadi korban. Oh, yang lain tidak diapa-apain, dia diapa-apain. Kemudian dia merasa tersakiti, ya, kalau kita memberikan hukuman. Nah, kalau penghargaan ini tidak efektif karena tadi orientasinya kepada sesuatu. Kemudian merusak hubungan. Jadi ada kecemburuan sosial. Oh, yang lain dapat, saya enggak, ya. Kemudian mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Jadi dia muncul kreativitasnya itu kalau ada sesuatunya. Kalau ada sesuatunya dia bekerja atau dia menggerakkan, melakukan. Kalau tidak ada sesuatunya, ya udah diam aja, ini nggak kreatif. Nah, yang terakhir adalah menghukum. Jadi dia akan selalu terorientasi pada penghargaan. Lanjut. Nah, ada juga konsep disiplin dengan identitas sukses, ya Bapak Ibu. Ada 2. Yang pertama adalah konsekuensi. Konsekuensi ini adalah penanaman tanggung jawab kepada anak. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, ya, kemudian yang dia lakukan itu melanggar dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau tata tertib yang berlaku, maka dia sudah menyadari kalau dia harus menanggung konsekuensi dari tindakannya. Nah, konsekuensi ini pasti pertamanya akan dirasa tidak nyaman, tapi tidak seberat hukuman. Karena kalau hukuman itu seperti otoriter, ya, seperti satu arah dari guru ke siswa. Kalau konsekuensi kan kasih kesepakatan, sudah ada kesepakatan sebelumnya. Jadi dia dengan sadar juga mengakui, oh iya saya memang sedang melakukan kesalahan, ya, seperti itu. Kemudian, tapi ini
ya, untuk ketidaknyamanan pendek karena memang dia udah tahu sebelumnya udah ada konsekuensi. Kemudian dia tidak merasa jadi korban juga ya, walaupun ada rasa tidak nyaman itu hal yang wajar ya. Nah, ada sekarang yang kita pelajari di CGP Bapak Ibu, yaitu ada restitusi ya. Restitusi itu merupakan pilihan ya, menguatkan untuk murid ya dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, maksudnya dia akan merubah dari posisi sebelumnya yang menjadi pembuat masalah gitu ya, yang menjadi membuat masalah, dia akan berubah menjadi yang memperbaiki atau yang mencari solusi. Itu restitusi. Dengan cara kita akan memberikan treatment ya atau penguatan kepada siswa itu dengan beberapa tahapannya, nanti akan dijelaskan berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, konsep disiplin pendekatan restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Oh, saya tadi datang terlambat, jadi saya nggak ikut upacara. Tapi dengan dia melakukan konsekuensi, dia sudah terlepas dari rasa bersalahnya, dia bisa kembali lagi ya, dan memiliki karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Jadi ketika kita menerapkan treatment restitusi, jadi bukan kita yang mendoktrin, bukan kita yang mendikte, tapi kita itu menstimulasi sehingga si anak itu akan muncul solusi dari dirinya sendiri. Oh iya, kalau misalnya saya salah itu, saya tidak sesuai atau saya tidak tepat, berarti saya harus melakukan apa, itu muncul dari dirinya sendiri ya. Kemudian yang terakhir, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi dia tahu kalau sebelumnya dia mengikuti aturan atau keyakinan kelas itu atau tata tertib itu ya karena hanya mengikuti, tidak memahami maknanya. Dengan restitusi dia jadi paham, oh ternyata kalau saya berbuat salah itu ada konsekuensi, dan tujuan dari aturan ini adalah untuk hal-hal yang bisa membuat saya lebih baik ya. Nah Bapak Ibu, ini ada posisi kontrol restitusi ya. Ada yang pertama menjadi penghukum ya. Pokoknya datang telat, berdiri 5 kaki, zaman baheula begitu ya Bapak Ibu ya. Terus kuping dijewel, Bapak Ibu pernah ngalamin nggak? Nah kayak gini ya Bapak Ibu. Dan kita kalau mengadu ke orang tua bukannya dibelain ya. Kalau kita pulang dari sekolah mengadu kepada orang tua, bukannya orang tua teh, aduh kasihan gitu ya, dimanja enggak, tambahin dimarahin ya. Kamu sih makanya jangan tahu dan sebagainya. Saya dan suami termasuk kata anak saya itu adalah 2 orang yang kompak kalau marahin anak. Jadi anak saya nggak pernah bisa mengadu ke salah satu, karena jawaban saya sama suami itu pasti sama. Kalau saya tidak, suami juga tidak. Jadi anak saya itu tidak bisa memilih selain pada jalur yang benar. Nah begitu. Ya Bapak Ibu lanjut, membuat rasa bersalah ya. Ibu sudah menyiapkan pelajaran ini, ibu sudah memeriksa dan sebagainya. Tapi kenapa? Nah itu biasanya ungkapan-ungkapan yang menggali si anak itu merasa bersalah itu akan menimbulkan rasa sakit di hati dia gitu ya Bapak Ibu. Akan ada bekas gitu ya, ada bekas yang tertimbul di hati dia. Kemudian ada juga nih posisi kontrol kita, guru sebagai teman ya. Jadi pada posisi sebagai teman ini, jadi bahasa kita, cara kita menyampaikan itu biasanya lebih diterima sama anak-anak. Kemudian ada juga yang sebagai manajer nih Bapak Ibu ya. Nah kalau sebagai manajer ini, bagaimana kita tadi bisa menggali, bisa memberikan pemahaman, bisa menstimulasi si anak itu untuk mencari solusi dari setiap masalah yang dia sudah perbuat sendiri dengan konsekuensi yang dia sudah pahami gitu harus dia lakukan. Nah ini Bapak Ibu contoh kalimat-kalimat untuk penerapan 5 posisi kontrol ya. Kalau penghukum, kamu selalu saja salah ya, dari intonasinya juga beda ya. Ada juga yang mantau ya. Ini sanksi atau konsekuensi apa ya yang bisa kamu ambil kalau kamu tidak mengerjakan tugas gitu ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Nah ini Bapak akhirnya diperingatkan sama ibu kepala sekolah karena kamu selalu membuat masalah. Nah itu ya untuk merasa bersalah. Kemudian ada manajer teman ya, ya sudah kali ini tidak apa-apa ya, nanti ibu bantu bereskan. Ini dari intonasi suara juga beda. Kemudian manajer, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Salah satu contoh. Nah, mangga ke ini Pak, video yang kontrol guru mana?
Ya, maka Bapak Ibu mohon disimak. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung menunduk. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri,
merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu.
ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu ada di posisi mana nih kira-kira? Manajer, penghukum, pembuat rasa bersalah? Ya, terlanjut langsung kan? Lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, Bapak Ibu, kemudian ini kegiatan membuat keyakinan kelas ini itu orientasinya kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas bagi kelancaran proses pembelajaran. Menyepakati waktu diskusi kelas wajib dilakukan. Guru memimpin diskusi terkait kesepakatan, guru menampung ide, gagasan maupun masukan terkait dengan hal yang akan disampaikan. Umpan balik harus dilaksanakan, hasil diskusi disimpulkan, poster dirancang untuk kesepakatan, hasil rancangan poster disampaikan, rancangan poster dievaluasikan, konsekuensi jika ada kesepakatan yang dilanggar perlu diputuskan. Mengevaluasi kembali kesepakatan, hasil keyakinan kelas yang telah disepakati dengan siswa wajib disosialisasikan. Ini adalah cara-cara bagaimana membuat keyakinan kelas. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas ya? Nanti guru itu meminta murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Kedua, semua usulan dari murid ditulis pada papan tulis. Ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas atau menjadi kalimat positif. Nah, maka Bapak Ibu kita lihat video keyakinan kelas yang sudah saya kerjakan.
Ibu, mohon izin ya. Ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas ya. Di mana yang pertama saya mengajak para siswa itu untuk menuliskan usulan-usulan mereka ya. Setelah mereka mengusulkan usulannya itu kebanyakan dibuatnya dalam kalimat negatif. Dilarang berisik gitu ya. Dilarang membuka HP pada saat belajar. Jadi kebanyakan kata-katanya negatif. Kemudian setelah mereka membuat usulan dalam kalimat negatif, diubah menjadi kalimat positif. Yang stiker not hijau itu adalah yang kalimat positifnya. Jadi kalau misalnya dilarang terlambat, jadi kalimat positifnya datang tepat waktu seperti itu. Kemudian habis ini akan menjelaskan nilai-nilai kebajikan dari usulan-usulan yang sudah dirubah dari kalimat negatif ke kalimat positif. Nah, Bapak Ibu, setelah tahap anak bisa menilai bisa menghubungkan ya disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan, kemudian mereka bisa memahami aplikasi dari perubahan sikap yang tadinya mereka belum mengerjakannya, belum terlihat menjadi terlihat. Misalnya pada kesepakatan kelas menjaga kebersihan. Jadi tadinya kelasnya ada sampahnya, nah sekarang kelas tidak ada sampahnya. Ini anak-anak bisa menampilkan, bisa mengaplikasikan nilai-nilai tersebut. Kemudian diakhiri setiap kelompok itu maju untuk menyampaikan refleksinya ya. Apa yang sudah disepakati dari usulan-usulan tersebut itu ada di stick yang warna oranye itu, kuning ya. Kuning melon itu adalah kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian setiap kelompok juga menyampaikan hasil refleksinya mengenai pembuatan keyakinan kelas bersama. Ya. Sudah kemana? Itu Bapak Ibu ya keyakinan kelas yang sudah dipraktekkan oleh saya. Oke, selanjutnya, nah Bapak Ibu ini tadi segitiga restitusi ya. Ini adalah treatment yang akan dilaksanakan untuk menstimulasi anak yang melakukan kesalahan ya. Ada 3 ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini contoh Bapak Ibu pelaksanaan segitiga restitusi.
Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Nah Bapak Ibu, kita udah ada di ujung nih ya. Kita akan melaksanakan refleksi ya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi modul 1.4? Diawali dari Pak Rasa dulu ya, Bapak Kurikulum mana Pak? Baik Ibu, terima kasih. Saya kira sangat bagus ya di diseminasi tentang modul 1.4 ini tentang budaya positif, dan tentu mudah-mudahan hal ini benar-benar bisa kita implementasikan di lingkungan sekolah kita, karena kan seperti yang kita tadi tahu bersama, ada beberapa posisi kita ya sebagai guru, dari mulai ada manajer, penghukum dan sebagainya. Secara teoritis memang sangat bagus ya, mudah-mudahan secara implementasi juga benar-benar bisa diterapkan dengan berbagai karakter siswa-siswa kita yang sangat heterogen gitu kan ya. Tapi mudah-mudahan dengan kita coba terus secara berkelanjutan dalam proses implementasinya, mudah-mudahan progresnya menjadi lebih baik lagi ya. Secara umum sangat bagus kalau misalkan kita benar-benar bisa diterapkan. Itu aja Pak Kali. Nah satu lagi ya, Pak Ruli, mangga Pak, mohon Pak masukannya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan diseminasi yang telah disampaikan Bu Ira, sebagai seorang guru, posisi kontrol saya merasa seringnya gitu ya, seringnya itu sebagai penghukum. Nah, manajer itu hanya sekali saja, jadi kadang-kadang saja membuat saya merasa tertampar lah, karena sebaiknya karena sejatinya sebagai seorang guru itu kita harus menuntun, bukan menuntut. Nah, jangan sampai kita menghasilkan murid-murid yang merasa terdistraktor untuk hal-hal yang negatif, tetapi kita harus menghasilkan murid-murid yang berpikiran positif dan mencerdaskan anak bangsa. Tentunya kita sebagai seorang guru itu salah satunya. Terima kasih Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bapak Ibu, sebelum ditutup ya, ini masih hangat ya pantun dari saya sebelum menutup kegiatan ini. Menghangatkan nasi sambil menggoreng tahu dan tempe. Nasi karak diarak di dalam gerobak ikan. Semangat selalu untuk para CGP, untuk bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada nanti diperiksa sama guru hukum. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Coba kalau yang nilainya 100 nanti misalnya sama orang tuanya dikasih hadiah. Nah, jadi mereka orientasinya hanya kepada reward. Ya, ini bukan berarti salah Bapak Ibu, tapi kurang tepat. Ya, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, kita mencoba untuk mengarahkan di nomor yang ketiga. Waalaikumsalam. Bisa saya? Ya, duduk. Ada apa ya, Miss? Neng itu namanya Natasha ya? Iya. Dari kelas 12 MIPA 5. Betul. Miss Ira kemarin lihat di absen sudah. Oke, setelah saya berbicara dengan Miss Ira, saya jadi lebih berkomitmen pada diri sendiri untuk mengikuti aturan yang ada di sekolah. Terima kasih. Perasaan saya jauh lebih lega karena apa yang saya pikirkan tidak terjadi, dan saya akan memperbaiki diri saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janeta Samaragutom. Saya dari kelas 11 F4. Saya di sini memberikan kesan dan sedikit membagikan informasi nih pengalaman saya selama saya bersama kenal dan juga diajar oleh Miss Ira Puspita ya. Nah, kesan saya itu sebagai siswa begitu senang dan juga bahagia bisa kenal dengan Miss Ira. Selama diajar oleh beliau, saya bisa mengenal banyak hal, entah itu dari melatih public speaking saya,
bagaimana beliau mengajarkan saya untuk berani serta bisa untuk tidak takut untuk ke depan serta mau mengambil resiko untuk menjadi siswa yang lebih berbakat. Seperti contohnya, kalau saya ada lomba yang ingin saya ikuti, Miss Ira ikut mendukung saya, entah mulai itu dari dukungan secara pribadi maupun dari finansial pun beliau ikut mau membantu kami ataupun saya sebagai siswa di SMA 3 Cikampek. Dan juga untuk bahasa Inggris, saya juga ikut ekskul di sini, itu di Kombas Bahasa Inggris, dan Miss Ira juga ikut mendukung saya dalam mengikuti lomba sebelumnya menyanyi dalam bahasa Inggris dan juga di paduan suara. Miss Ira juga sering mengajak kami semua untuk ikut mengikuti setiap kegiatan dan acara yang diadakan di sekolah setiap saatnya. Nah, saya sangat berterima kasih kepada Miss Ira. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.